saya kira penting juga untuk dibuat pemetaan ya, mungkin pengambil kebijakan juga ini perlu pemetaan. Jadi supaya gini, SOP bibitnya atau bahan baku porang seperti apa yang bisa menghasilkan glukomanan yang kualitasnya itu memenuhi standar komersial gitu ya kan. Pada penelitian Ibu Sri tadi itu spesiesnya jenis apa ya? Apakah Amorpholus moelleri atau Amorpholus yang lainnya? Terus itu yang pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, saya ada beberapa paper sama beberapa buku tentang glukomanan yang sudah saya baca, dan di situ kalau di Cina itu koreksi kalau seandainya salah, di Cina itu udah punya semacam SOP untuk daerah-daerah, katakanlah di altitude berapa, terus di koordinat berapa gitu kan, di wilayah bagian selatan, bagian utara itu mereka punya SOP untuk penanamannya, sehingga jadi ada di setiap daerah tuh punya SOP sendiri-sendiri. Nah, apakah di Indonesia sudah atau akan melakukan ke arah sana? Jadi ada katakanlah SOP untuk di daerah Kalimantan yang daerahnya gambut, terus SOP yang di daerah Sumatera yang tipikalnya seperti apa, terus di daerah Jawa yang seperti apa. Itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, untuk detail tentang penelitian dari UGM, dari paper atau dari jurnal-jurnalnya, apakah udah disubmit? Kalau misalnya udah disubmit itu di mana? Jadi kita bisa membedah dan mempelajarinya, ataukah itu masih dirahasiakan oleh pihak UGM ya? Udah, 3 pertanyaan itu aja Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu Dr. Sri Rahayu untuk menjawab. Terima kasih Pak Irawan ya, tadi semua terkait dengan glukomanan. Jadi glukomanan yang kami ekstrak itu porang yang kami ekstrak itu menjadi glukomanan tadi adalah yang Amorpholus oxypilus. Jadi yang kebetulan kami pernah ekstrak itu yang sebagian besar itu dari Gunung Kidul ya, dari Ngelanggeran. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari Ngelanggeran, ini kami mendapatkan sampelnya itu dari Ngelanggeran. Kemudian tahun 2014 kami pun juga mengadakan penelitian, dan bahan bakunya itu dari Madiun juga, dari Saradan. Kemudian ada dari Pace ya, saya lupa tempatnya Pace ya, kalau nggak salah di Jawa Timur itu. Ya, kemudian ada beberapa yang kami juga mendapatkan sampel tepung porang dari eksportir di Indonesia. Itu tadi yang rendemennya cukup bagus menurut saya, bisa sampai 65% dari tepung porang menjadi glukomanan. Itu yang terbagus yang sudah kami ekstrak dari berbagai porang yang sudah kami teliti. Kemudian ini ya intinya dari Amorpholus oxypilus. Kemudian untuk buku penelitian silakan Bapak di searching saja Eni Harmayani, nanti akan muncul publikasi kami. Tadi di materi saya ada namanya Eni Harmayani, nanti searching aja Eni Harmayani, nanti akan publikasinya di Science Direct, itu juga ada. Monggo, sebenarnya saya juga ada ini PPT saya tidak menjadi host sehingga saya tidak bisa menampilkan publikasi yang ada di sini. Nah, untuk tadi terkait dengan SOP ya, SOP penanamannya, saya kira kalau kaitannya dengan glukomanan di Indonesia itu setahu saya itu belum ada ya yang pemetaannya ya, yang setahu saya belum ada pemetaannya. Sebagai contoh, misalnya gini, porang dari Klangon itu kadar glukomanannya berapa yang dibudidayakan dengan cara misalnya dari apa, dari spora, dari biji, atau dari umbi bulbil, atau dari umbi itu ya, umbi produksi itu. Nah, itu belum ada pemetaannya. Kami pun juga ketika meneliti ini untuk menelusur ya, tracing ini umbinya itu benihnya dari apa, itu belum bisa kami telusur itu. Jadi kami hanya mengambil dari petani, kemudian kami teliti gitu ya,
sejauh ini yang bisa kami kendalikan hanya umurnya saja, yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, kemudian juga dipanen pada bulan itu yang sudah kami lakukan. Tapi kalau dari bibitnya itu dari apa yang kami ekstrak itu belum ada. Jadi intinya saya kira penting juga untuk dibuat pemetaan ya, mungkin pengambil kebijakan juga ini perlu pemetaan. Jadi supaya gini, SOP bibitnya atau bahan baku porang seperti apa yang bisa menghasilkan glukomanan yang kualitasnya itu memenuhi standar komersial gitu ya, karena standar komersial itu ternyata juga banyak sekali ya, tergantung untuk apa, mau untuk pangan atau untuk kimia atau untuk farmasi. Kalau untuk farmasi pasti grade-nya itu paling bagus ya, farmasi itu grade-nya paling bagus.